Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hesti Mentari. Saya dari Prodi Budidaya Ikan B. Nomor induk taruna saya 203111102. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan macam-macam komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dibagi dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Dan yang terakhir yaitu pergerakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Di sini saya akan menyebutkan 20 fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi, yang kedua sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima yaitu sebagai pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya, ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kesembilan, sebagai hiburan. Misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekadar mengobrol santai. Yang kesepuluh, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kesebelas, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-12 untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang ke-13 mengubah sikap maupun perilaku. Yang ke-14 mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Yang ke-15 sebagai motivasi untuk orang lain. Yang ke-16 guna mengambil suatu keputusan yang tepat. Yang ke-17 untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang ke-18 sebagai bentuk ekspresi. Yang ke-19 menghindari adanya kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah nomor 20 untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian. Lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Yang kedua yaitu tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya pemberian saran pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Yang selanjutnya yaitu eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya konferensi pers,
pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Yang selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang terakhir yaitu komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.